Halo guys, kenapa gue pakai masker? Karena katanya di mobil aja tetap harus pakai masker meskipun sendiri ya. Ya udahlah. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja. Kabar Renya kurang baik. Nggak kenapa-napa sih, cuman kemarin seal shocknya jebol. Nggak jebol sih, bocor, robek, ya whatever. Gue mau pengakuan sedikit dulu, gue belum mandi nih. Senin pagi kita mau cepet-cepet ngurusin si Renya aja. Jadi kemarin habis riding, bukan habis riding sih, sebelum mau riding pas ditikum si Kosanding lihat seal shock udah boleh diganti kali, kayak udah mulai rembes. Terus gue mulai lihat ke bawah, kayak ternyata emang udah bocor. Nah tapi jangan cengin gue ya karena wili-wili, emang mungkin itu faktor. Cuman satu faktor lagi, gue bawa motor kadang agak kotor. Jadi gue sering tuh kalau motor kotor nggak langsung gue cuci tapi tetap dipakai gitu. Jadi di situ terjadi gesekan dari debu-debu yang menempel di daerah seal shock, di as shock itu yang bagian warna chrome ya. Itu faktor juga. Cuman jadi sebenarnya seal shock gue ini udah pernah jebol. Mungkin kelihatannya kayak belum lama, tapi sebenarnya itu udah sekitar 15.000 kilometer yang lalu gitu. Jadi sebenarnya udah ya umur juga sih, pembelaan aja, gue nggak mau dicengin gara-gara Willy karena turunnya sebenarnya udah halus. Jadi today gue lagi OTW ke Iron Horse dulu, sirenya di sono. Kemarin gue tinggal karena kayaknya kurang sehat kalau untuk dipakai terus, nanti minyak shocknya berkurang terus. Jadi rencana hari ini adalah gue mau nyopotin shocknya Renya, and then kita beli seal shocknya di Kawasaki. Tadi gue udah tanya sih ada stok. Nah habis itu gue bakal bawa ke Besa 96 karena di Iron kita kebetulan tidak ada kuncinya dan memang tidak mengerjakan bongkar-bongkar shock, service shock segala macam. Jadi gue kayak gitu, gue oper ke 96. Iya, jadi kita perjalanan dulu ke Iron. Nanti gue kasih lihat sirenya kayak gimana situasi seal shock, seal shockan duniawinya. Sampai di Iron, ini dia sirenya. Yang jebol itu yang kanan lagi ini ya, bisa dilihat kan tuh basah sampai sini. Kemarin udah sampai netes ke pelek, tapi tenang aja. Ini kan oli shock tuh bukan kayak minyak rem, jadi dia nggak jahat ke cat. Jadi ya begini guys, ya basah ya, basah. Yang sebelah kirinya sih aman nih, lihat, sampai nyiprat ke ban karena bannya muter gitu. Nah jadi kemarin pas gue ngeliatin tuh kayak kayak kena semir, perasaan gue kagak ada nyemir ban. Terus ke Kosandi lihat bocor. Nah kalau yang ini dia agak berbayang sedikit, cuman kagak bocor. Yang ini kering. Gue bakal ganti dua-duanya sih seperti biasa. Kalau seal shock tuh memang sarannya lu ganti dua-dua aja sekalian biar umurnya sama, meskipun bocornya selalu sebelah doang, aneh. Tapi ya udahlah, yang sono juga udah berbayang, kita ganti dua-duanya. Ini mau gue copotin dulu, habis itu kita bawa ke beli dulu seal shock di Kawasaki, habis itu bawa ke 96 diurusin. Yuk kita bongkar sih Renya. Oke guys, kalau gitu kita tinggal bongkar shock depannya. Tuh udah copot. Kita lihat dulu damage-nya seberapa. Oke, jadi nih guys, shocknya ini dia yang sebelah kanan. Tuh lihat, udah basah karena dia sudah bocor. Seal shock itu di dalam situ, di dalam dust seal. Jadi yang hitam luar ini tuh dust seal, seal debu. Dalamnya seal shock yang karet. Nah ini ya udah netes sampai begini. Saking netesnya, ini pelek sebelah kanan ya. Ini ya bukan OZ, ngadep sono, berarti muter ke depan. Ini sebelah kanan. Lihat nih, minyaknya tuh sampai ke pelek gua tuh. Dan sampai ke disc brake gua juga. Jadi kemarin tuh rem gua, pengereman gua lately rasanya kok kayak kurang pakem. Ternyata gara-gara ini. Alasan sih, padahal mah gara-gara belum rembu. Nah ini dia nih, kalian bisa lihat gak? Tuh basah kan ya. Ini mau gue bersihin juga peleknya juga, sekalian kita bersihin dulu ya. By the way, mumpung kita on the subject of disc brake, kalian lihat deh, di disc brake kalian tuh pasti ada tulisan gini, min TH ini apaan, ini juga apaan, minimum thickness, dan ini 4,5 mm. Nah itu maksudnya ketebalan disc itu
minimum harus 4,5 mili. Kalau udah di bawah itu sudah saatnya ganti. Barunya tuh kalau gue nggak salah 5 mili deh tebelnya. Beda-beda sih tapi ya kira-kira segitu. Jadi kalau motor kalian udah umur udah tua dan disnya udah mulai bergaris, coba aja dicek. Oh iya, terus gila kampas galver, ingat gak dulu ada video Project 636 kampas galver gue ganti. Itu videonya udah lebih dari setahun lalu, kampas gue masih ada segini cuy. Gila, gak ada obat kampas ini, manju. Oke, our work here is done. Next kita bawa shock ini dan kita beli seal shocknya dulu ke Kawasaki. Sudah dapat seal shocknya. Sayangnya sih dust sealnya nggak ready, jadi ini cuman seal, oil seal aja nih yang di dalam. Made in Japan, harga 150.000 kali 2 300-an. Ya begitulah guys. Ya sama jasa lagi, jasa sekitar 150 per shock, 300 udah 600.000. Belum minyaknya, ya sejutaan lah kira-kira ganti seal shock. Ya itulah cost untuk belajar suatu skill kali ini, skill. Sekarang kita OTW ke bengkel bawa shocknya untuk diganti. Ya itu shocknya, ini sealnya kita udah di 96. Terus kita minyak shocknya mau pakai Lucas Oil, katanya bagus karena harganya juga lumayan. Gue naikin kekentalan jadi 15, dari standar tuh 10 biar agak lebih keras dikit karena standarnya ZX itu agak nose dive kalau ngerem. Jadi kita tunggu aja, ini ditinggal kelarnya besok. Halo guys, ini adalah keesokan harinya, shocknya sudah kelar, malah udah kepasang ini di motornya, di renya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pengen tahu gue habis berapa di project ini. Sebenarnya project terpaksa sih, mau nggak mau. Jadi kemarin beli seal shock kan 2 piece itu 150 kali 2 300.000. Jasa bongkar shocknya, service shock itu pada umumnya sih sebenarnya di mana-mana rata-rata yang gue temuin harganya memang 150.000 per shock. Jadi kiri kanan 300.000, 300 tambah 300 itu udah 600.000. Terus minyak shocknya Lucas itu satu botol isinya 473 mili. Kita pakai 3 botol jadinya 450. Jadi sama 750 sama 300 berarti total 1.050.000. Nah, jadi begitulah project mendadak sudah kelar. Ini ya. Seal shocknya sudah tidak bocor lagi, guys. Sorry gelap. Seal shocknya udah kering. Udah aman semua. Kemarin sih di bagian belakang sini ada sedikit lecet gitu sih, cuman semoga belum terlalu parah sampai kita harus ganti as shocknya sih. Cuman ya lumayan lah, satu set seal shock itu gue pakai sekitar mungkin 15.000 km lamanya, jadi ya oke lah, keluar duit segitu tiap 15.000, oke lah. Pesan moralnya adalah sehalus-halusnya Willy lo, turunnya kalau motor kotor juga seal shock tetap bisa jebol, karena gue pakai motor agak jorok sih, kayak kotor nggak langsung gue cuci. Ya, by the way ini minyak shocknya di dalam, oli shocknya kita isi pakai yang 15W ya ngomongnya ya, atau 15T ya. Ya pokoknya kekentalan 15, standar itu katanya biasanya 10. Jadi gue bikin agak lebih keras karena 636 ini ada burung. 636 ini suara shocknya memang agak sedikit empuk. Jadi kalau ngerem sering nose dive gitu, terlalu diving. Jadi gue bikin agak lebih keras. Ya sudah guys, kalau begitu beginilah proses penggantian seal shock. Lumayan cepat sebenarnya, cuman ya harganya bisa dianggap lumayan. Meskipun sealnya nggak terlalu mahal, jangan lupa ada minyak sama jasa juga yang harus kita bayar. Jadi ya udah, kalau gitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Lainnya sudah sehat lagi. Thanks for watching, until next time. Berasa sih perbedaan minyaknya, dinaikin satu level dari 10 jadi 15. Lebih stiff shock depannya, tapi jadi handlingnya tuh lebih apa ya, lebih gampang ngerebah gitu loh, karena dia lebih stiff, lebih flickable, tapi rasanya agak kayak ban kempes.